Dari seni yang legendaris, kita ke camilan legendaris di Garut, Burayot. Jadi kuliner yang ada sejak tahun 1980-an ini hingga kini industrinya masih bertahan dan mulai dijual ke luar negeri. Selamat datang di kota Swiss Van Java, Garut, Jawa Barat. Umumnya Garut identik dengan dodol, tapi kali ini kita mau ajak kenalan sama makanan khas legendaris kota Garut yakni burayot. Rasa manis khas perpaduan antara bumbu rempah-rempah dan gula aren membuat burayot telah ada sejak tahun 1980-an. Kue berbahan baku tepung beras dan gula aren ini diolah secara tradisional di industri rumahan sederhana. Salah satu warga yang sudah lama memproduksi burayot yaitu Ayi Dadang Suhana. Warga kampung Kaum, Desa Salam Nunggal, Kecamatan Leles ini merupakan usaha turun-temurun dari generasi sebelumnya. Warga ini mempertahankan produksi burayot dengan tetap menjaga kualitasnya. Hebatnya pasar penjualan bukan hanya warga lokal seperti sekitar Garut, Bandung, dan Jakarta. Burayot ternyata dipasarkan hingga ke luar negeri seperti Australia, Jepang, dan Singapura. Penikmat burayot di negeri seberang pun berlangganan untuk dikirim burayot setiap bulannya. Proses pembuatannya sederhana. Bahan-bahan yang dibutuhkan diantaranya tepung beras berkualitas baik, gula aren khas buatan Garut, gula pasir, rempah-rempah, dan tentunya adonan bumbu keluarga. Semua bahan diproses menjadi adonan kecoklat-coklatan. Gula aren, rempah, dan tepung beras disatukan dan dimasak. Adonan tepung beras dalam sehari bisa habis sekitar 20 kg. Saat sudah terlihat mengental dan berwarna kecoklat-coklatan, diamkan sampai dingin. Baru cetak ke adonan secara manual. Adonan dibuat bulat-bulat dan diletakkan di atas wadah panjang dan kemudian ditekan-tekan. Proses ini dilakukan untuk mempermudah saat memasak adonan. Sepanjang musim liburan atau akhir pekan, industri rumahan ini bisa memproduksi lebih dari 1.000 burayot yang dijual dengan harga Rp1.000 per buahnya. Sesuai namanya yang unik dan terkesan sangat nyunda, yaitu burayot. Proses memasak pun dilakukan sangat apik dan hati-hati untuk menghasilkan burayot yang benar-benar nikmat. Dengan batangan bambu, satu persatu adonan yang digoreng matang, diangkat dan ditiriskan. Ujung bambu mengait bagian atas burayot, sehingga makanan ini menggelantung di ujung bambu. Dari proses inilah makanan Sunda ini dinamai burayot, yang berarti menggelantung. Sejak dulu juga mungkin sudah ada burayot itu, tapi nggak komersial seperti sekarang. Kalau dulu itu mungkin burayot tiap hajatan, mungkin di sana ada burayot. Tetapi sejak tahun 95, burayot itu mungkin melejit ke atas gitu. Kue kemudian dikemas dengan jumlah yang berbeda. Ada yang berisi 30 buah, 20 buah, dan 10 buah dalam satu kemasan. Harganya pun tentu saja berbeda setiap kemasan. Di sepanjang Jalan Kadungora, Leles, hingga Tarogong banyak dijumpai kios-kios pedagang yang menjual burayot setahun terakhir. Kalau dulu ada yang sebelum aku, tapi anak-anak masih sekolah gitu. Jadi dia nggak mau itu, jadi sekolah lagi. Jadi nggak ada yang ganti di sini, udah takut katanya rawan jalannya gitu. Selain manis dan nikmat disantap baik dalam keadaan masih panas maupun dingin, kuliner ini pun bisa menjadi pelengkap kehangatan suasana saat bersantai di depan rumah bersama teman dan keluarga. Rasanya manis ya, enak sih. Memang sering makan ini apa gimana? Lumayan sih sering. Pengusaha burayot ini kerap kebanjiran pesanan saat menghadapi musim liburan. Makanan khas Kecamatan Leles Garut ini selalu libur konsumen baik ke toko-toko maupun langsung ke rumah produksi. Saat-saat liburan keuntungan yang bisa diraup 2 kali lipat mencapai jutaan rupiah. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.